Salam damai, salam sejahtera, salam kasih Kristus kepada Anda semua, umat di seluruh Keuskupan Keningau. Semoga dimanapun Anda berada, kita sentiasa dalam keadaan yang sehat, sentiasa dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Meskipun pada masa ini kita sedang di dalam perintah kawalan pergerakan, kita semua digesa untuk stay at home, untuk mengekang dan juga memberhentikan dan serta memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Pasal pertama, perintah kawalan pergerakan jelas tidak berjaya dan dilanjutkan ke pasal kedua yang sedang kita laksanakan ini. Pasal kedua ini pun hanya tinggal beberapa hari lagi. Namun apa yang boleh kita lihat, case COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah banyak. Dan ini menunjukkan bahwa perintah kawalan pergerakan ini sampai pada saat ini belum berjaya. Karena itu besar kemungkinan perintah kawalan pergerakan ini akan diteruskan lagi. Sampai pada saat ini memang kita merasakan suatu yang berlainan yang tidak pernah kita alami, dan kita memahami dan kita memaklumi juga perasaan ataupun kerinduan di kalangan umat. Terutama sekali kerinduan terhadap pertemuan di dalam perayaan-perayaan sabda maupun perayaan-perayaan sakramen. Di dalam usaha membenteras dan memberhentikan rantaian penularan COVID-19 ini, gereja turut mendapat efeknya dan gereja turut mendapat kesannya. Terutama sekali gereja-gereja ditutup dan aktiviti-aktiviti kerohanian juga dibatasi, bahkan dilarang untuk dilaksanakan. Tindakan ini memang sangat baik untuk kita lakukan dalam usaha kita bersama membenteras penularan COVID-19 ini, namun tidak dapat dinafikan perasaan dan juga kerinduan dari setiap pribadi, dari setiap hati umat akibat daripada perintah kawalan pergerakan ini. Kerinduan yang muncul di dalam hati para umat itu suatu petanda yang baik. Namun kita harus sadari juga situasi kita pada saat ini tidak dimungkinkan ataupun tidak mengizinkan kita melakukan pertemuan ataupun aktiviti-aktiviti rohani. Kita memaklumi sebagian besar dari umat yang menginginkan, yang merindukan perayaan sabda dan juga perayaan sakramen-sakramen. Namun, kita harus akur dan kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan dan apa yang sudah ditetapkan yang diperintahkan dari pihak kerajaan demi kepentingan kita bersama, demi kepentingan seluruh umat dan demi kepentingan seluruh masyarakat di tempat kita tinggal dan juga kepentingan negara kita. Maka dari itu, saudara dan saudara yang terkasih, mari kita terus memberi sokongan, mari kita terus memberi kerjasama, Mari kita juga terus bersatu padu dalam upaya membenteras dan menghentikan rantaian penularan COVID-19 ini. Memang kita memerlukan suatu bentuk pengungkapan ataupun pewujudan iman, namun pada masa ini kita harus membuka pikiran kita harus membuka hati kita. Ketika beberapa umat yang mengungkapkan kerinduan mereka untuk merayakan sabda dan merayakan sakramen-sakramen dan juga untuk mengikuti aktiviti rohani, itu merupakan suatu keprihatinan dan suatu petanda yang baik bahwa iman umat sudah mengalami perkembangan yang cukup memadai. Namun pada masa yang sama, sebagai orang beriman dan kita secara khusus sebagai umat di Keuskupan Keningau, seperti juga yang kita sudah ketahui perkembangan dari case COVID-19 ini, beberapa kawasan di Keuskupan Keningau ini sudah ada case, dan ini harus kita ambil perhatian dan harus kita ambil tindakan secara serius dan juga proaktif. Kita memahami perasaan dan kerinduan kita yang seolah-olah terkurung dan terpenjara di tempat kita masing-masing. Namun itu bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengembangkan ataupun untuk terus memantapkan iman kita ataupun untuk memenuhi kerinduan kita terhadap perayaan sabda dan juga perayaan sakramen dan juga untuk aktiviti rohani yang lain. Memang iman kita ini perlu disirami dengan berbagai bentuk ungkapan dan penghayatan iman. Karena itu justru pada masa inilah merupakan masa yang terbaik bagi kita masuk ke dalam diri kita, merenung dan melakukan refleksi. Meskipun gereja kita sudah ditutup, gereja yang adalah bangunan sudah ditutup, namun gereja yang sesungguhnya itu tidak pernah ditutup dan tidak pernah tertutup. Karena gereja yang kita tutup sekarang itu hanyalah sebuah bangunan. Kita harus sadari bahwa gereja sesungguhnya itu adalah kita. Dan
Pada masa ini kita diberi perintah untuk duduk diam di rumah. Justru ini adalah suatu yang sangat baik untuk kita memanfaatkan untuk mengembangkan gereja domestik kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Maka saya ingin menghimbau kepada semua umat di seluruh keuskupan, terutama sekali mereka yang memiliki kerinduan untuk merayakan sabda dan untuk merayakan sakramen-sakramen, supaya untuk saat ini kita harus akur dan tetap setia melakukan langkah-langkah yang proaktif untuk bekerjasama bersatu padu, membenteras, dan juga untuk menghentikan rantaian penularan COVID-19 ini. Keluarga adalah gereja domestik, dan di mana ada umat, di situ ada gereja. Di mana ada keluarga, di situ ada gereja. Sebab itu, dimanapun kita berada, kita masih boleh melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik untuk mengungkapkan dan untuk menghayati iman kita, dan untuk memenuhi kerinduan-kerinduan yang ada di dalam hati kita sebagai umat yang beriman. Banyak hal yang boleh kita lakukan, dan banyak hal yang sudah kita ketahui yang dapat kita lakukan. Tidak perlulah kita melayani perasaan yang terlalu rindu untuk keluar, bersatu, mengadakan perkumpulan ataupun pertemuan aktiviti kerohanian. Karena di rumah pun ataupun di mana kita berada, kita masih boleh melakukan aktiviti rohani, dan kita masih boleh melakukan aktiviti untuk merayakan sabda dan untuk merayakan sakramentali. Memang kita memerlukan suatu pertemuan ataupun suatu perkumpulan untuk dapat mengembangkan dan menguatkan iman kita. Namun perlu kita juga sadari bahwa iman itu adalah tindakan personal ataupun tindakan pribadi dalam usaha untuk mengembangkan dan memantapkannya. Maka satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita selama kita melakukan perintah kawalan pergerakan ini adalah kita ambil kesempatan ini sebagai retreat bagi kita, retreat secara khusus untuk merenungkan dan mengembangkan iman kita secara personal. Banyak hal yang boleh dilakukan. Kita semua memiliki Alkitab, dan kita manfaatkan Alkitab itu. Karena dari Alkitablah kita dapat menimba banyak inspirasi untuk mengungkapkan dan menghayati iman kita. Dan melalui Alkitab juga kita memperoleh kebijaksanaan, kekuatan untuk terus mengembangkan dan memantapkan iman kita, meskipun secara personal. Jadi saudara dan saudari umat sekalian, janganlah kita bersedih dan jangan kita bimbang terhadap gereja, bangunan gereja yang ditutup. Meskipun bangunan gereja ditutup, tetapi gereja yang ada di dalam hati kita, gereja yang ada di dalam diri kita, gereja yang ada di dalam keluarga kita masing-masing, janganlah kita pernah tutup. Tetaplah melakukan aktiviti untuk mengungkapkan dan menghayati iman kita. Dan jangan risau, dan tidak perlu khawatir, dan tidak perlu cemas. Sebaliknya, mari kita terima keadaan yang terjadi sekarang ini dengan jiwa yang besar, dengan lapang dada, dan dengan penuh keikhlasan. Karena justru dengan kelapangan dada dan juga keikhlasan kita menerima sesuatu situasi, di sanalah iman kita terus mendapat siraman awal untuk terus bertumbuh dan berkembang semasa menghadapi banyak cabaran dan godaan. Iman memang perlu diungkapkan, tetapi tidak harus diungkapkan bersama-sama dengan orang lain. Secara pribadi dan personal pun kita mampu mengungkapkan dan menghayati iman kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengungkapkan dan menghayati iman kita, termasuklah doa-doa dan devosi-devosi secara pribadi maupun secara kelompok kecil di dalam keluarga kita. Kita manfaatkan masa khusus ini, kita manfaatkan masa bersama-sama dengan keluarga itu sebagai suatu kesempatan bagi kita, bukan saja untuk meningkatkan hubungan silaturahim di antara keluarga kita, tetapi juga untuk meningkatkan kualiti iman kita yang secara personal. Dengan cara tetap melakukan aktiviti-aktiviti rohani seperti aktif berdoa, setia di dalam doa, dan secara konsisten membaca, merenung dan menghayati firman Tuhan, dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan setiap hari, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan kepada persekitaran tempat kita tinggal. Meskipun kita seolah-olah terpisah, dan memang terpisah karena kita masing-masing duduk diam di rumah, tetapi kita masih berada di dalam satu kesatuan sebagai gereja Keuskupan Keningau. Sebab itu, meskipun kita masing-masing melakukan doa ataupun
merayakan sabda di tempat kita masing-masing, namun kita masih dalam satu semangat kesatuan. Sebab itu ketika kita berdoa, jangan lupa untuk terus berdoa bagi keuskupan kita, terus berdoa bagi umat-umat kita, supaya meskipun dalam keadaan yang terpisah seperti ini, kita masih tetap memiliki semangat di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus di seluruh keuskupan Keningau. Maka dari itu sekali lagi, jangan cemas, jangan khawatir terhadap gereja-gereja, bangunan gereja yang ditutup, tetapi mari kita sentiasa buka hati kita sebagai gereja lokal di dalam diri kita tersendiri. Karena sejak kita dibaptis, kita menjadi bait yang suci, bait Allah di mana Roh Kudus bersemayam di dalam diri kita. Dan itu berarti di dalam diri kita ada tempat di mana kita dapat bertemu, berjumpa dengan Tuhan, dan kita dapat berbicara dengan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Sebab itu, meskipun kita menutup gereja, barangkali juga kita menutup rumah-rumah kita, tetapi hati kita jangan pernah ditutup, gereja di dalam diri kita jangan pernah ditutup. Karena kita memahami gereja itu sebagai suatu tempat pertemuan, ataupun dalam bahasa sederhananya, suatu tempat pertemuan dengan Tuhan. Tapi untuk berjumpa dengan Tuhan, ataupun untuk mau merasakan hadirat Tuhan itu, tidak semestinya dan tidak seharusnya kita datang ke gereja. Namun di dalam diri kita sendiri, kita dapat berjumpa dengan Tuhan, kita dapat mengalami Tuhan, dan bahkan kita dapat mengalami cinta kasih dari Tuhan di dalam diri kita. Maka kita harus buka pikiran kita harus terima dengan lapang dada apa yang kita alami. Memang sebahagian dari kita umat-umat memiliki kerinduan untuk kembali dapat melakukan banyak aktiviti kerohanian. Namun untuk masa ini kita harus taat, kita harus konsisten pada prinsip, pada tujuan, dan pada misi kita bersama, yaitu untuk memerangi wabah COVID-19 ini. Maka saudara dan saudari tetaplah setia, stay at home, dan kita jaga kesehatan, jaga jarak. Kita di mana-mana perlu mengawal pergerakan, tetapi jangan pernah kawal komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu tetap haruslah aktif, tetap harus intim, kita bersatu dengan Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Tuhan, di sana kita mampu, di sana kita mendapat kekuatan dan kebijaksanaan untuk terus meneruskan kehidupan kita secara baik dan secara positif. Mari kita terus melakukan perintah kawalan pergerakan, stay at home, jaga jarak, jaga kebersihan, dan selalu mencuci tangan. Dan yang penting juga kita jaga iman kita jaga perasaan kita jaga pikiran kita, supaya tetap teguh, tetap mantap di dalam iman, harapan, dan kasih. Terima kasih karena sudah mendengar, melihat video ini, dan untuk mendapatkan video-video yang lain, Anda boleh subscribe channel ini untuk melihat ataupun untuk menonton banyak video yang sudah diupload, dan juga untuk mendapatkan video-video yang akan terus diupload. Jangan lupa subscribe, like, dan share.